Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat KDB Bonsai, jumpa lagi di channel YouTube saya KDB Kalimulya Depok Bonsai. Bersama saya Deddy Kusmanto. Nah, pada video kali ini saya mencoba menempel cara tempel batang pada bonsai anting putri agar terlihat besar. Nah, ini contoh-contohnya nih sobat nih. Nanti saya akan berikan juga dengan contoh-contoh yang sudah saya tempel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk mendukung channel YouTube saya. Nah, ini sobat, contoh bonsai anting putrinya ya, yang saya mau tempel. Dia batang hanya 1 jempol. Kita coba tempel batang dengan anting putri yang lain supaya agak terlihat sedikit besar ya. Kalau kita punya banyak bekas akar-akar atau batang-batang bonsai ini, anting putri ini kita cari dulu yang cocok. Yang sekiranya cocok baru nanti kita tempel. Nah, ini sepertinya cocok nih, nanti kita akan coba tempel begini ya. Nanti saya berikan contohnya cara menempel supaya dia menempelnya seperti menyatu, bekas tempelannya seperti mengalir belimbingan pada bonsai ini. Nanti saya perlihatkan cara-caranya. Nah, seperti biasa sobat, cara tempel ini seperti cara tempel akar yang pernah saya videokan di YouTube saya yang lalu. Tetap pada batang ini harus luka, karena kalau nggak luka kemungkinan besar dia nggak mau nempel. Dia jadi harus diluka, kambium ketemu kambium. Nanti antara kambium cabang ini dengan batang ini dia mau menempel. Kita lukain dulu ya. Nah, kita lukainya agak cukup dalam sesuai kebutuhan yang kita mau tempel ini sobat. Nah, seperti ini kita luka agak dalam ya. Nah, ini juga kita harus lukain. Nah, untuk penempelan ini kita harus pas antara batang yang satu dengan batang yang satunya lagi, dia harus pas benar. Diusahakan jangan sampai ada celah. Jadi kalau masih agak renggang, di kayunya dilukain lagi, kerok lagi sampai dia benar-benar pas. Nah, setelah kita perhatikan, kita yakin ini udah agak pas, antara cabang yang satu udah agak pas. Untuk tempelnya kita gunakan baut. Dia supaya waktu kambium jalan dia tidak mendorong. Kalau diikat nanti lama-lama membekas, bekas ikatannya membekas, hanya satu jalur seperti bergaris. Tapi kalau dibaut, dia nanti bautnya kalau nggak dicopot dia bisa ketutup sendiri sama kambium. Atau kalau sudah nempel kita bisa lepas bautnya. Nah, kita agak sedikit kencang ngebautnya sampai dia nggak goyang sobat nih, sampai dia nggak goyang. Kalau kurang kencang kita kencengin lagi, tapi jangan sampai batang yang kecil ini tempelannya pecah. Udah kita tempel ya. Nah, terus lukanya ini jangan lupa kasih salep kambium agar luka cepat kering. Kayu pada pohon ini tidak kering, kayunya tidak kering, jadi kambium mau berjalan. Kalau kayu kering, kambium jalannya lama, agak susah. Tapi kalau kayunya masih basah, di dalam yang luka ini masih basah, karena ketutup kambium, karena ketutup salep kambium, dia nanti kambiumnya lebih cepat berjalan. Nah, di sini saya gunakan ranting kecil untuk menutupi salep kambiumnya, karena lukanya agak kecil, bergaris, jadi biar tidak
bleber kemana-mana. Nah sobat KDB, kalau cara perlakuan kita pas, penyambungannya pas, luka kambiumnya ditutupnya pas, dengan kesabaran kita lakukan, dia cepat, nempelnya cepat, hanya hitungan berapa bulan dia menempel agak cepat, ditambah lagi kondisi pohon yang subur. Nah dia cepat menempel. Nah, sekarang kita tanam kembali di pot yang kecil ya, karena pohonnya kecil. Kalau baiknya untuk media-media ini pakai lumpur pemancingan sobat, yang sudah pernah saya bikin videonya. Apalagi kalau sobat mau tambah sedikit pupuk ya, walaupun tanpa pupuk udah subur. Nah ini sobat, hasil yang sudah kita tempel tadi ya. Nah, ini hasilnya nih. Dia harus ditutup salep kambium supaya lebih cepat menutup lukanya. Nah ini contoh bonsai saya yang sudah saya tempel ya. Nah ini yang sudah saya tempel sobat. Nah jadi keunggulan dari cara tempel dengan dilukai batang ini, dia akan terlihat wajar. Ini akan terlihat wajar, garis kambium ini terlihat wajar. Lambat laun antara kambium cabang yang ini dan ini, dia akan saling tabrakan dan membentuk seperti belimbingan. Jadi menambah kesan tua. Di sini akan menambah kesan tua. Nah ini lagi nih. Nah ini udah mulai nih. Jadi saling bertabrakan karena dia tidak lepas, diikat oleh baut ya, di skrup. Jadi akan menambah kesan tua pada bonsai ini. Nah kalau sobat perhatikan, ya, jadi semua saling menyatu. Nah itu keunggulan dari luka ya, dari batang yang dilukai. Jadi sobat bisa berkreasi antara mau disambung dengan dua cabang, 2 batang ini bisa, mau 3 batang bisa. Nah ini juga hasil tempel. Jadi bisa mau dibuat 2 batang, 3 batang, atau 4 batang sekaligus seperti ini juga bisa sobat. Asal dia dilukain. Kalau tidak dilukai, pengalaman saya dia nggak mau nempel. Adapun mau nempel sangat lama. Jadi harus dilukain. Nah demikian sobat KDB Bonsai, cara tempel batang pada bonsai anting putri agar cepat besar dan terlihat kewajarannya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube saya, like dan share-nya. Nanti akan saya tampilkan pengalaman-pengalaman saya bermain di bonsai. Salam.